Sebenarnya corona ini itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis, Pak ya. Pekerjaan iblis, pekerjaan iblis. Ya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dalang COVID-19 yang sesungguhnya. Apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita tidak terpuruk. Dan kita akan belajar dari seorang pakar persetanan, yaitu Pastor Daud Tony. Selamat mendengarkan. Beberapa hari kan Pak Daud bercerita tentang peperangan rohani. Kita harus harus sebagai prajurit yang berperang. Nah, boleh dijelaskan Pak, bagaimana peperangan rohani yang Tuhan berikan maksud kepada Pak Daud Tony ini? Sebenarnya corona ini itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis, Pak ya. Pekerjaan iblis, pekerjaan iblis. Ya. Nah, jadi segala sesuatu itu yang dari Tuhan tuh mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, iblis boleh mereka-rekakan yang jahat, merencanakan kejahatan. Tapi Tuhan izinkan segala sesuatu justru untuk mendatangkan kebaikan. Yes. Amin. 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 Nah, pertama supaya Injil itu diberitakan, betul? Betul. Nah, kedua, supaya kita ini tahu dan gimana harusnya dalam peperangan rohani. Yes. Nah, sebenarnya gini, Thomas. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini yang ditebar itu adalah roh ketakutan, teror. Roh ketakutan dan teror, Pak ya. Ya, roh ketakutan dan teror. Nah, jelas enggak semuanya? Jelas. Nah, jadi roh ketakutan dan roh apa? Teror. Nah, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan, Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Iya. Nah, dan saya akan perhatikan ada orang sampai sekarang ini hanya ada 2, Thomas. Iya. Ya. Mati kelaparan atau mati corona, gitu aja. Mati kelaparan atau mati corona, Pak ya. Nah, sekarang gini, kan 2, mati kelaparan atau mati corona. Kalau kita ini takut corona, ya, berlebihan, kita di kamar terus, tidak keluar rumah, tidak kerja. Ya. Yang jadi pertanyaan, makannya gimana? Kita harus bekerja, betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, jadi kalau tidak bekerja gimana? Betul? Tidak makan. Nah, mati kelaparan atau mati corona, kan gitu. Nah, jadi lebih baik gimana? Ya kita tetap protokol kesehatan, jaga-jaga, tetapi kita tetap berkarya, Thomas. Betul, Pak Daud. Tetap apa, Thomas? Berkarya. Berkarya, bekerja, sekalipun dalam rumah. Yes. Nah, dan ingat, makanya ingat hanya 2, mati kelaparan atau mati corona. Ada kan salah satu konglomerat ya, Thomas ya. Ya. Kalau ketemu aja jaraknya 3 meter, Thomas. Waduh. Sudah ketemu aja jaraknya 2-3 meter dibatasi. Orang mau ketemu dia susah, Thomas. Terus protokol macam-macam ini. Prokes. Enggak, Thomas. Positif juga. Nah, sekarang ini gini ya. Virus itu kan tidak kelihatan. Betul. Lawan kita itu kan tidak kelihatan, Thomas. Betul, kayak setan ya, Pak. Misalnya kita ngirim pakai Gojek. Oke. Gojek. Tangannya Gojek kita enggak tahu. Tiba-tibanya Gojeknya gimana? Kita juga enggak tahu, betul? Betul. Atau di restoran masak, tiba-tiba yang masak kena corona. Gini. Gitu. Kita makan kan. Betul? Betul. Betul. Nah, jadi kan serba susah, Thomas. Betul? Betul. Nah, makanya
tetap protokol kesehatan, pakai masker, pakai apa gitu. Yang ketiga, ya Thomas ya, kenapa kita penting peperangan rohani? Ini kan pekerjaan iblis, Thomas. Ya. Harus dilawan dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan. Roh teror, roh ketakutan itu yang ditebar, Thomas. Ya. Nah, jadi ketiga, kita harus apa? Berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Thomas. Ya. Jadi semua yang ada di Zoom ini, kalau ada yang kehilangan pekerjaan, dipecat, nah apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami itu bukan kebetulan, itu talenta yang Tuhan berikan. Fokuskan, pertajam untuk persiapan 2023. Amin. Ingat, kita nanti 2022, Thomas, itu baru belajar normal. Baru belajar normal, belum normal. Belajar apa, Thomas? Normal. Belajar untuk normal. Untuk normal. Nah, setelah itu 2023 ya, baru setitik terang. Dan dipulihkannya 2035. Jadi doa peperangan itu yang kita doakan apa? Untuk menghancurkan roh iblis, roh jahat yang berhubungan dengan teror dan ketakutan, Thomas. Iya. Makanya kan ada kata teroris, artinya apa? Teror. Kan teror. Tukang teror berarti Pak ya. Tugasnya bikin orang jadi bingung, kebingungan, ketakutan, depresi. Nah, itu teror. Bikin orang stres gitu ya, teror. Ya. Jadi kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Amin. Itu namanya diperbudak oleh ketakutan. Yes. Alkitab berkata kita diberikan roh kemerdekaan. Yes. Kita diberikan roh kudus, roh Elohim, dan kita percaya Tuhan bekerja. Jadi saran saya, Thomas ya, dalam kondisi seperti ini, ingat, jangan putus asa, jangan menyerah kepada keadaan. Amin. Tapi engkau bangkit dan jadilah terang. Amin. Seperti saya, hanya ada dua, berhenti pelayanan atau pelayanan. Nah, betul? Betul. Nah, kalau saya takut corona, saya tidak berani keluar rumah, Thomas. Iya. Tidak melayani. Padahal kita hamba Tuhan adalah menghibur orang susah, menolong orang yang kesulitan, membimbing ke jalan yang benar. Nah, makanya Thomas, saya tidak berhenti pelayanan, tetap pelayanan. Saya ini dari Surabaya, Thomas. Setelah itu saya jalan darat. Nah, rencana juga mau ke Semarang, setelah itu mau ke Jakarta, tetap pelayanan, Thomas. Terusan di kebun juga, tetap pelayanan, Thomas. Kenapa? Kita tidak boleh berhenti pelayanan, Thomas. Betul. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive